Bersama Klinik Bimbel, kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk histogram ketika nanti kalian menjumpai yang bentuknya itu digabung seperti ini. Jadi intervalnya tidak sama. Nah, itu gimana sih cara membacanya? Oke, langsung saja kita lihat di sini ada yang tampilan 1. Kita fokus ke tampilan 1 dulu. Tampilan 1 itu 4 sampai 18, 19 sampai 33 dan seterusnya. Berarti ini memiliki interval kelas sebanyak 15. Ya, jadi intervalnya adalah 15. Nah, kemudian di bagian 64 sampai 93 itu intervalnya adalah 30. Jadi dia ada dua kelas yang sudah digabung. Sampai situ paham ya? Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam tabel. Yang pertama, tinggi batang atau frekuensi interval kelas. Oke, jadi di sini tinggi batang berarti yang ini itu sama dengan frekuensi intervalnya. Ya. Oke. Nah, 64 sampai 93. 64 sampai 93 itu memiliki tinggi batang atau frekuensi intervalnya itu sebanyak 2 sesuai dengan ini. Kalian panjangkan itu dapat 2 ya. Kemudian lebar batang atau lebar interval kelas 64 sampai 93 itu tadi 30. Sehingga luas batang atau persegi panjang interval kelas 64 sampai 93 itu panjang kali lebar. Panjangnya 2, lebarnya 30. Berarti totalnya 60. Sampai situ paham? Nah, sekarang kalau kita pecah yang tadinya sudah menjadi 2 menjadi 1 histogram. Nah, kita masuk ke tabel yang kanan. Interval kelas yang digabung itu adalah 64 sampai 78 sama 79 sampai 93 ya yang digabung. Kita cek dulu. Tinggi batang interval kelas 64 sampai 78 itu adalah 1. Jadi ini intervalnya tinggi batangnya itu 1. Kemudian lebar batang atau lebar intervalnya itu adalah 15 ya. Berarti 64 dikurangi 78 itu 15. Nah, kemudian ini tuh harusnya didapatkan dari tabel. Tapi kan ini nggak ada, jadi diketahui di soalnya adalah 15. Sehingga kita tahu P1 dikali L1 itu berarti kan 1 kali 15. Sekarang P2-nya berapa? Oke, sebentar. Kita cek bagian luas. Jadi harusnya luas nanti menggunakan yang kiri sama yang kanan itu adalah sama. Nah, yang kiri tadi totalnya adalah 60. Yang luas yang pertama, ini kita udah dapat yang 15 dari histogram yang pertama. Yang batang pertama. Nah, kita hitung batang kedua. Batang kedua itu hasilnya berarti harus berapa biar 60? Harus 45. Jadi totalnya harus 60. Artinya apa? Sebentar. Nah, yang bisa kita kerjakan itu lebar intervalnya dulu. Karena 79 ke 93 itu bernilai 15. Sama seperti interval lainnya. Berarti 15 dikali berapa? Biar hasilnya 45. Kali 3. Jadi frekuensinya itu 3. Nah, di soal ini kebetulan tidak diketahui tabelnya, jadi kita harus cari. Tapi kalau ada tabelnya, kalian tinggal masukkan saja. Oke, berarti P2-nya adalah 3, L2-nya adalah 15, berarti 45, maka totalnya 60. Nah, kesimpulannya, data dari tabel diperoleh kesimpulan pertama, persegi panjang pada interval 64 sampai 93 itu yang langsung digabung, itu luasnya sama dengan pada interval 64 sampai 78 dan 79 sampai 93. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau kalian disuruh mencari soal yang histogramnya ada 2 ini, yang digabung, kalian harus cek luasnya terlebih dahulu, kemudian kalian bandingkan dengan tabel frekuensinya, apakah bernilai sama atau tidak.
Selanjutnya untuk tampilan kedua histogramnya, oke, kita cek tinggi batang atau panjang persegi panjang pada interval 49 sampai 78. 49 sampai 78 itu memiliki P berapa? Nah, kita cek di sini dia kan berada di tengah-tengah ini ya, 2 sama 3, 2 sama 4. Berarti kita tulis 3. Ini nggak kelihatan ya, sebentar. 3, ini juga nggak kelihatan. Oke. Nah, kemudian lebar persegi panjangnya 49 sampai 78. Dia memiliki interval berapa coba dihitung? 78 sama 49, 30. Berarti kita tulis untuk luasnya panjang kali lebar berarti 3 dikali 30 sama dengan 90. Oke, kita sudah dapat. Terus kita cek interval kelas yang digabung 49 sampai 63 dan 64 sampai 78. Nah, yang 49 sampai 63 itu frekuensinya adalah 5, lebarnya itu adalah 15. Berarti kita masukkan 5 sama 15 75 ya. Kita kan butuhnya 90. Berarti 90 kita kurangi dengan 75, kita butuh 15. Biar luasnya sama dengan yang ini. Harusnya 90. Oke. Nah, sekarang kita cek intervalnya kan kita udah tahu kalau dia 15. Ya kan? Sama. 64 ke 78. 15. Berarti biar hasil 15, P-nya adalah, frekuensinya adalah 1. Karena 1 kali 15 adalah 15. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka, kita masuk ke kesimpulan. Interval 48 sampai 78 memiliki luas yang sama dengan panjang pada interval 49 sampai 63 dan 64 sampai 78. Berarti kesimpulan 1 dan kesimpulan 2 dapat diperoleh kesimpulan secara umum, yaitu satu kelompok data dapat ditampilkan menjadi beberapa bentuk histogram dengan cara menggabungkan 2 atau lebih interval kelas menjadi 1 ya. Jadi tadi ada 2 interval kelas digabung menjadi 1 dengan syarat luas persegi panjang interval kelas gabungan itu harus sama dengan jumlah luas persegi panjang yang tidak digabung atau yang satuan. Sampai situ apakah sudah paham? Atau gini, ini jumlah luas satuan panjang kedua interval gitu ya, atau lebih. Jadi intinya dihitung sendiri-sendiri, maksudnya seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, semoga bisa membantu.